Yo, konnichiwa, balik lagi sama gue Amano Hari di channel Masogu. Dan kali ini gue mau ngebahas tentang satu makhluk yang paling berbahaya di Jepang. Makhluk seperti apakah itu? Ya, yang jelas ini bukan makhluk halus ya, atau monster-monster seperti kaiju gitu, enggak ya. Biarpun itu berbahaya sih kalau misalnya nongol kan, tiba-tiba lagi asik-asik gitu kan, kerja nyuci piring, nongol Godzilla jeder gitu kan. Ya bahaya juga. Tapi ada yang juga berbahaya nih, selain kaiju seperti Godzilla. Apakah itu mafia ataukah mungkin pembunuh? Ya, bukan. Ya, memang itu juga termasuk berbahaya. Tapi kalau mafia sama pembunuh itu suka kelihatan gak sih? Apalagi kalau mafia di Jepang itu kan identik dengan tatonya gitu. Ya, Yakuza kan identik dengan tatonya, identik dengan pakaiannya, dress code-nya gitu. Pembunuh pun kadang biasanya dari jarak berapa gitu suka kelihatan. Oh, dia bawa pisau, wah dia bawa golok, wah dia bawa katana mungkin ya kalau punya modal gitu ya. Jadi nama pedang yang panjang buat yang nggak tahu itu bukan samurai namanya. Namanya tuh katana. Kalau pedangnya samurai benar, tapi kalau pedang samurai salah. Karena samurai itu orangnya, ya. Orang yang bawa pedang katana itu disebutnya samurai. Jadi jangan ketukar lagi. Nah, balik lagi dengan makhluk yang berbahaya ini. Kenapa berbahaya? Karena ya beda dengan pembunuh atau yakuza, dia kadang tuh muncul dengan ya kondisinya tangan kosong gitu. Dia nggak bawa apapun. Ya dia cuma bawa badan, bawa ya mungkin pakai baju lah ya. Masa nggak pakai baju? Ya pakai baju biasa gitu. Plus kadang mukanya juga tidak menakutkan ya. Kalau yakuza kan kadang mukanya serem-serem gitu. Nah, tapi ini mukanya tuh tidak menyeramkan, cenderung friendly. Mau nebak dulu? Boleh. Saya kasih waktu 3 detik ya. 1, 2, 3. Oke. Udah? Nah, boleh di pause dulu videonya. Silahkan coba jawab di kolom komentar ya. Siapa tahu tebakannya bener ya. Nah, jadi jawabannya makhluk seperti apakah yang paling berbahaya? Ini nggak cuma di Jepang ya, di Indonesia juga. Ya, bahkan di berbagai negara, bisa jadi di Jerman, bisa di Cina, bisa di Amerika, dimanapun juga ada makhluk yang satu ini. Namanya adalah orang yang suka berhutang. Apa berbahayanya? Oh jelas, sangat berbahaya. Seberapa berbahaya? Ya ini bisa menguras materi minasan, kesempatan minasan, waktunya minasan, tenaganya minasan, banyak banget terkuras. Itu cuman gara-gara ada yang ngutang sama minasan. Kalau mau contoh yang update-nya, belakangan ini ada kasus pembunuhan seorang streamer ya. Nama streamernya itu Sato Airi. Nah, Sato Airi ini pada saat live streaming ditusuk oleh seorang lelaki berusia 42 tahun bernama Takano Kenji. Adapun alasan dari Takano Kenji menusuk live streamer ini adalah karena si live streamernya ini nih, si Sato Airi ini belum melunasi hutangnya yang jumlahnya itu 2,5 juta yen, atau kalau dirupiahin itu sekitar 250 jutaan lah lebih ya, 250 juta lebih, mungkin 270 tergantung kursnya sekarang berapa gitu ya. Ya, sebanyak itu utangnya belum dibayar ya. Ngomongnya sih begitu. Entah itu benar apa enggak, nggak tahu juga, karena ya Sato Airnya sendiri sudah wafat gitu. Nggak bisa ditanyain juga kenapa utangnya nggak dilunasin gitu kan. Emang dipakai buat apa duit utangnya dan segala macamnya, nggak bisa diapa-apain juga gitu, atau udah meninggal. Cuman ya itu semua terjadi, dia sendiri meninggal karena ya nggak bayar utang gitu kan. Yang utangin juga mungkin gatel gitu. Bahkan yang utangin nih si Takano Kenji-nya ini pun kalau nggak salah di salah satu artikel yang berhubungan dengan itu ditulisin kalau dia sendiri sampai ngutang 1 juta yen gitu, supaya ya mungkin bisa buat survive ya, karena kok ini yang ngutangin nggak bayar-bayar gitu kan. Yang padahal sebenarnya dari awal kalau dia nggak pernah ngutangin 2,5 juta yen ke live streamer ini, dia harusnya nggak punya masalah seperti itu. Cuman gara-gara dia ngutangin orang, akhirnya dia juga mesti ngutang yang padahal harusnya tidak perlu gitu loh. Itu dia duit 2,5 juta, ya ampun, bisa buat berapa kali bolak-balik ke Bali kalau misalnya dia pengen gitu kan, berapa kali bolak-balik ke Hawaii gitu kan. Ini malah mesti ngutang gitu kan, seolah-olah tidak bisa mengatur keuangan ya, tidak suka menabung gitu mungkin, atau suka boros, jangan-jangan suka judi dan semacamnya gitu. Padahal kan enggak gitu kan, dia cuman karena diutangin. Dan dia pun mungkin kalau di artikelnya sih dia sendiri nggak nyangka kalau ternyata Sato Airnya itu sampai meninggal gitu, karena tujuannya dia cuma pengen ngasih luka parah. Cuman ya nggak ada yang tahu ya itu beneran apa enggak. Dia mungkin tahu juga kalau misalnya sampai meninggal kan ya itu duitnya gimana balikinnya gitu kan. Kalau misalnya terluka doang kan nah, nanti duitnya bisa balik gitu kan, mungkin tujuannya seperti itu ya. Akhirnya yang ngutang ke dia juga meninggal. Dan apakah uang 2,5 juta yennya kembali? Ya enggak lah.
udah meninggal gimana balikinnya? Andai si Takano Kenji itu seorang Yamiki, mungkin dia punya cara tersendiri ya buat bisa ngebalikin duit 2,5 juta yennya itu. Tapi saya nggak spill di sini ya. Jadi ya itu mungkin di episode lain. Minasan sering-sering update aja channel ini karena mungkin bakal sering juga bahas-bahas kriminal-kriminal di Jepang. Nah, itu baru contoh dari kasus yang nyata ya dan terkenal di Jepang. Di antara minasan jangan-jangan ada yang mikir, waduh, jangan-jangan kalau kayak gitu ceritanya mendingan temenan sama orang-orang Indonesia aja lah. Pasti kan orang Indonesia tuh baik-baik gitu kan. Pasti mereka yang mau ke Jepang terutama nih ya, pasti memang punya budi pekerti yang luhur ya, memang punya moral yang baik gitu. Nggak mungkin lah bakal seperti Sato Airi suka ngutang gitu kan. Minasan salah besar kalau berpikir seperti itu. Kenapa salah? Karena ya faktanya di salah satu TSK atau LPK ada seorang siswi. Dia ini kronologinya ceritanya pura-pura nangis, nggak tahu benar-benar nangis atau pura-pura nangis gitu. Intinya dia nangis ya di salah satu lobi TSK-nya atau LPK-nya. Ya, ditanya dong, ya refleks lah, namanya manusia kan atau orang Indonesia mungkin ya. Kalau ada yang nangis, terutama cewek gitu kan, perawakannya kawaii gitu kan, kayaknya kamu kenapa gitu kan? Aku sedih, nggak punya uang buat biaya berobat mama dan semacamnya gitu itulah. Ya intinya dia butuh uang gitu. Akhirnya ya dia minta ke banyak orang sih, bukan minta sih yang ngomongnya sih, minjem gitu kan, minjem dong nanti dibalikin deh entah gimana pun caranya, minjem. Wah kalau dikumpulin mungkin totalnya apa ya, dari satu orang aja dia bisa dapat pinjaman sebesar 2 juta rupiah dari satu orang. Sedangkan dia minjem gak cuma dari satu orang, itu banyak banget. Kalau di total mungkin jadi UMR salah satu daerah di Jawa Barat ya, karena ya lumayan gede ya. Untuk UMR Jakarta Bekasi mungkin sih nggak nyampe ya, mungkin ya, saya juga nggak ngitungin karena udah kesebar juga di X juga udah banyak banget tuh artikelnya. Saya mau baca satu-satu juga terlalu panjang karena ya saya ambil intinya aja ya. Setelah dia ngutang kayak gitu, terus ternyata kok nggak balik-balik gitu kan, terus dihubungin kok tiba-tiba susah, kok tahu-tahu banyak alasan gitu kan. Padahal kalau emang ya dia lagi kesusahan apa gimana kan, namanya teman-teman pasti bantu gitu kan, tapi kok ini kayak nggak mau dibantuin tiba-tiba gitu kan. Awal-awal ngutang butuh banget duit, begitu udah dapet duitnya kok berasa kayak gua nggak butuh kalian gitu, ini aneh gitu kan. Nah karena udah mencurigakan banget, sepertinya niatnya nggak ada buat balikin gitu kan, akhirnya ya udahlah dia ngilang. Terus orang-orang yang diutangin sama dia langsung ngumpulin beragam bukti, beragam kronologi, beragam hasil chattingannya dia ya, yang mencurigakan, yang macem-macem lah ke X, diupload ke X, dan ternyata lumayan viral ya. Entah gimana caranya lumayan viral. Terus ternyata salah satu orang yang juga ngutang sama dia, padahal nggak satu sekolah sama dia, itu tahu akan hal tersebut. Dan ternyata ketahuan lah kalau ternyata uang yang dia ngutang ya, yang dia pinjam dari beragam orang, termasuk orang satu kamarnya di TSK atau LPK-nya dia, itu nggak dipakai buat merawat ibunya yang sakit. Bukan untuk merawat ibunya yang sakit, melainkan untuk kepentingan pribadi ya, entah mungkin jalan-jalan, entah mungkin jajan, entah mungkin beli apalah, terserah dia lah ya, toh dia yang punya uangnya gitu. Jadi ya udah nggak bisa ngapa-ngapain ya, dia dicari, kalau nggak salah ada yang coba nyari ke rumahnya juga apa gimana, tapi ya entahlah, saya belum nemu hasilnya. Tapi ya kayaknya ya yang utangnya juga akhirnya pada ngiklasin juga ya, biarpun ya lumayan lah 2 juta gitu. Buat di Indonesia beli seblak bisa dapat berapa itu ya, 2 juta. Mungkin buat beli es kelapa muda bisa jadi kolam ya, kolam ikan ya. Cuman dengan 2 juta rupiah, wah berat. Terus jangan-jangan minasan malah mikir, itu kan orang Indonesia yang masih berada di Indonesia, memang Indonesia lingkungannya tidak baik. Kalau orang Indonesia yang ada di Jepang sudah pasti berbudi pekerti luhur ya, punya moral yang baik, orang-orangnya jadi jujur, rajin ya, tahu berterima kasih, tahu bersyukur. Wah pokoknya udah jadi baik banget lah begitu udah sampai di Jepang. Tapi percayalah, nggak semua kayak gitu ya, karena ada aja yang waktu itu minjem ke saya
saya gitu kan sekian gitu kan, sekian puluh ribu yen. Kirain karena emang bener-bener butuh, ternyata cuman buat jaga-jaga doang. Ya ilah, gua sampai berapa minggu itu gak makan mewah gara-gara dipinjemin tape kapan, itu juga kalau nggak ditagih kagak langsung bayar ya. Emang gak jelas ya orang-orang yang suka ngutang gitu. Terus Minasan pikir, wah mungkin temenannya jangan sama cewek-cewek yang kelihatannya cantik lah, jangan sama streamer orang yang terkenal gitu, carinya temenan yang cowok-cowok normal, mungkin yang biasa gitu, yang nggak terkenal atau gimana, yang pokoknya biasa-biasa aja lah temenan sama orang Jepangnya gitu, pasti aman. Sayang sekali enggak ya. Kenapa enggak? Karena kohai saya di tempat kerjanya, kohai itu junior ya, di tempat kerja sambilan ya, tempat arubaito, dia kenal dengan seorang pemuda Jepang lah, laki-laki gitu kan. Nah, ini laki-laki Jepang, sebut aja namanya apa ya, rada terkenal, mungkin Sato-san lagi, tadi udah si Sato air ya. Apakah semua yang berwarga Sato agak-agak? Tapi enggak juga sih. Atau ganti deh, namanya jadi Yamada gitu kan ya. Anggap aja si Yamada ini minjem uang ke kohai saya sebesar 10.000 yen ya, kalau di rupiah mungkin sekitar 1 jutaan lebih lah. Minjemnya ini dengan muka yang melas, yang seolah minta dikasihani, seolah sangat tidak bisa ngapa-ngapain. Aduh, aku cupu banget gitu ya. Saingan banget tuh kayaknya ya sama orang yang sekarang udah di penjara ya, karena bisa melakukan tindakan yang tidak baik kepada 15 wanita mungkin lebih ya. Tuh saingan tuh, melas-melasnya gitu kan ya. Udah akhirnya kohai saya ini yang cowok minjeminlah duit 10.000 yen ke makhluk satu ini. Kira kan udah ya, maksudnya udah minjem udah dapat duitnya gitu kan, ya udah selesai gitu. Ternyata tidak ya, karena waktu pulang dia ya mungkin bisa dibilang dicegat ya kohai saya ini ya. Cuman dia si Yamada-sannya ini kayak minta tolong gitu, boleh nggak malam ini nginep dulu, soalnya ada sesuatu apalah, lupa juga, dia juga nggak begitu jelas jelasinnya. Pokoknya akhirnya nginep lah tuh, padahal kohai saya ini udah bilang, aduh kamar saya berantakan, kamar saya kotor, belum pernah jarang dibersihin, bahkan nggak pernah dibersihin mungkin ya. Terus si orang Jepang ini, si Yamada-san ini kayak maksa gitu kan, nggak apa-apa gitu kan. Nah dengan kayak ya udah masih memelas dan minta dikasihani, akhirnya dikasih lah, dibolehin lah nginep gitu kan, dengan kondisi yang memang kamar kohai saya itu nggak rapi gitu, emang berantakan. Nah cuman anehnya begitu paginya dia tuh ninggalin tasnya dia di kamar kohai saya nih. Aneh gitu, maksudnya kenapa kalau pergi nggak sekalian aja bawa tasnya gitu kan, kenapa kayak ditaruh aja gitu. Mungkin kelupaan, dibilang kelupaan aneh ya, karena tasnya tuh kurang lebih kalau diukur mungkin sekitar 40 kali 30 cm gitu ukuran tasnya, kurang lebih segituan lah, lumayan gede. Nggak mungkin dong yang kayak gitu bisa kelupaan seburu-burunya orang gitu kan, apalagi kalau misalnya dia berangkat buat kerja yang halal gitu kan, harusnya ya dia bawa dong, kenapa nggak dibawa gitu kan, aneh. Dan apa ya, itu pun tasnya itu yang sengaja dia tinggal seolah-olah jadi alasan dia buat bisa nginep terus di tempatnya kohai saya ini ya. Jadi kayak, tasku ketinggalan, aku ambil ya, sekalian ya aku nginep di sini, dan seterusnya dan seterusnya. Kurang ajar nggak? Maksudnya bayar listrik enggak, bayar apatonya enggak, apato tuh maksudnya kos-kosannya buat yang nggak tahu, listrik enggak, apato enggak, gas juga enggak gitu kan. Bisa-bisanya tidur terus-terusan di tempat orang gitu kan. Ini kan apa ya, bahkan mungkin kurang ajar itu terlalu halus untuk orang kayak begini ya. Entah apa kosakatanya yang lebih parah dari kurang ajar gitu ya. Mungkin ya yang depannya B belakangnya T ya, atau apapun, ini udah kelewatan. Udah gitu, setiap teman saya ini pulang gitu kan, karena si Yamadanya ini pengen nginep lagi gitu kan, dia si Yamada-san ini berasa seolah-olah dia yang punya apato gitu, dia yang punya kos-kosan gitu, kayak wah lama banget lu, gua udah nungguin gitu kan, udah cepetan buka pintunya, lama nih gitu. Lah kok jadi kayak lo yang punya, lo bayar juga kagak gitu kan. Ini berasa kayak di negara mana gitu, yang padahal bukan tuan rumah malah jadi berasa kayak tuan rumah gitu kan. Nah, akhirnya ya udah saya bantuin lah, karena dia cerita ke saya juga kan, saya bantuin buat ngusir orang Jepang yang satu ini. Ya udah tinggal saya temenin aja tuh teman saya kan, si kohai saya ini ke apatonya, gantian saya mau nginep. Otomatis dia juga langsung kabur gitu kan. Pas tanya, mana duit 10.000 yen-nya, katanya balikin hari ini. Besok ya iyalah, kayak orang Indonesia aja, kalau misalnya minjem kapan balikin, besok atau enggak minggu depan, bulan depan pas gajian gitu kan, dan semacamnya. Man ya udahlah, sebenarnya bisa aja sih kalau misalnya mau gitu ya, kalau mau kan dikeroyok aja gitu, 2 lawan 1 gitu kan. Cuman ngapain ngabisin tenaga buat orang yang kayak begitu gitu kan ya. Saya bilang aja ke kohai saya ini ya, sebut aja namanya Doni lah, udahlah Don, mungkin emang berat tapi ya ikhlasin aja lah 10.000 yen-nya.
toh duit segitu itu tergolong murah untuk ngebuang makhluk gak jelas kayak begitu. Karena percaya deh, orang kayak gitu hidupnya gak bakal tenang. Pertanyaannya, kenapa saya bisa tahu orang kayak begitu hidupnya gak bakal tenang? Emang saya hidupnya udah berapa tahun, udah berapa lama gitu kan bisa tahu kayak gini. Emang ketemu berapa orang? Ya jawabannya ya saya main logika aja gitu. Ini orang yang suka ngutang dan kabur, hobinya apa sih? Ngutang di daerah A gitu kan, ketemu X, terus ketahuan, dia kabur ke daerah B, ketahuan lagi dia kabur ke daerah C, ketahuan lagi dia kabur lagi ke daerah D, dan begitu seterusnya dan seterusnya. Ya memang rata-rata pelaku orang kayak begini tuh umurnya 20-an ya, umur 19 atau ya belasan atau 20-an gitu. Kayaknya kalau yang kohai saya sih 20-an gitu ya. Kalau yang nipu di TSK dan LPK juga 20-an gitu kan. Terus yang streamer itu ya, itu juga umurnya 22 tahun ya, 20-an gitu. Memang masa-masa segitu tuh masa-masa dimana banyak yang ngerasa aku punya segala macam waktu dan tenaga ya, aku bisa melakukan apapun yang aku mau, aku bisa melakukan apapun yang aku suka sepuasnya dan seterusnya gitu kan. Ya silahkan dinikmati itu masa mudanya. Bagusnya sih buat yang positif ya, bukan untuk hal-hal seperti ngutang kabur. Tapi nah, orang yang umurnya 20-an ini nih melakukan atau menjalani jalan hidup yang dikit-dikit ngutang kabur, emang bisa sampai umur berapa sih? Terus dikira, wah kalau misalnya terus-terusan melakukan ini, anggaplah sebulan berhasil nipu 30.000 yen gitu misalnya. Wah berarti setahun tinggal dikali aja gitu kan, bisa dapat 360.000 yen gitu kan. Modalnya bisa nginep gratis di sembarang orang gitu dan semacamnya gitu kan. Ya mungkin ya awalnya mikirnya seperti itu, tapi ingat ya, selalu ada yang namanya inflasi ya, dan nggak mungkin dia mau investasi. Kalau di saham kan harus punya tabungan gitu kan, sedangkan dia sendiri buron gitu kan, dan nggak punya tempat tinggal, mau pakai alamat yang di mana, yang di KTP pun ya susah ya. Belum lagi kalau misalnya mau emas sekalipun mau disimpan di mana, orang dia pindah kemana-mana gitu kan, susah gitu kan, nggak tenang. Waduh, nyimpen emas nih biar aman gitu, biar buat investasi. Cuman kalau misalnya gue pindah kemana takutnya dibawa nih emas gue, bahaya kan, susah gitu. Mau ngapain? Biaya hidup makin mahal. Dan ya yang nggak bisa Minasan lawan adalah semakin tua manusia, tenaganya itu semakin berkurang. Mau serajin apapun Minasan olahraga, tetap namanya ya organ dalam ya, itu nggak bisa dilawan ya. Tahu-tahu Minasan ngantuk gitu kan, tahu-tahu Minasan capek, tahu-tahu Minasan ya nggak bisa ini itu ya. Nah terus mau ngapain kalau udah tua ya? Syukur-syukur ya punya anak dan anaknya mau ngurusin Minasan gitu, nggak kabur dari rumah kayak beberapa orang Indonesia yang baru kerja setahun langsung kabur ke perusahaan lain, bahkan nggak nyampe setahun ya udah langsung kabur ke perusahaan lain dengan beragam iwake-nya lah ya. Buat yang nggak tahu iwake bisa cari videonya di bagian videos ya, video-videonya Mas Obu sebelumnya lah gitu, sebelum video yang ini gitu ya. Jadi ya mau kabur sampai kapan sih ya? Mau setenang apa, senyaman apa ya? Syukur-syukur nggak join Yakuza dan semacamnya gitu kan. Kalaupun join Yakuza itu justru lebih berat ya, karena ya apa ya istilahnya, kalau Minasan kerja legal gitu hukumannya ya penjara gitu kan, kemungkinan dihukum mati agak berat ya, terutama kalau di Indonesia gitu kan, apa koruptor aja nggak ada yang dihukum mati gitu kan ya, paling penjara gitu. Di penjara juga makan gratis, berarti kan kita ngebiayain ya pakai duit pajak kita ya. Udah gitu penjaranya ada yang ber-AC, ada yang ada TV-nya gitu kan. Wah ini agak-agak gitu kan. Cuman ya itulah ya. Jadi kalau di tempat yang masih istilahnya berlandaskan hukum gitu, hukumannya tuh seperti itu. Tapi kalau udah join ya geng-geng seperti Yakuza dan semacamnya, ya berharaplah nggak mati ya. Karena ya mungkin justru mati itu yang paling enak gitu di kelompok seperti itu, karena nggak ada landasan hukum apapun gitu. Mau bosnya Yakuza dan semacam itu ngabisin Minasan ya habis Minasan gitu, dan itu sesuai dengan kemauan atasannya di sana gitu. Nggak ada yang peduliin hukum. Wah tapi kan di dalam hukum nggak boleh ini, melanggar HAM lah. Itu kan di dunia hukum ya. Kalau misalnya Minasan PNS, misalnya pegawai negeri, pegawai swasta, mungkin bisa gitu beralibi seperti itu. Tapi kalau udah masuknya ranah-ranah dunia gelap, emang bisa pakai kayak begituan gitu kan, susah. Nonton aja The Raid kalau nggak percaya ya. Ya itu mungkin cuma film sih, cuman biasanya film-film seperti itu kan ada inspirasinya ya,
ada sumbernya. Jadi kalau misalnya minasan ada yang ngutang ke minasan terus dia kabur, ya mending ikhlasin aja. Percaya deh, orang seperti itu nggak bakal hidup dengan tenang. Mungkin tenangnya sementara gitu kan, dengan duit hasil tipuannya dia gitu kan, tas sekian jutanya, atau mungkin ada yang nipu ratusan juta, atau mungkin ada yang nipunya sampai miliaran gitu kan ya. Karena mau nggak mau dia harus terus-terusan mikir keras gimana caranya ngumpetin hartanya mereka. Ditaruh di Bitcoin malah bisa ketahuan kan, bisa di track ini siapa nih yang punya nih kan, dari mana nih gitu. Jadi kesimpulannya apa ya? Kesimpulannya makhluk berbahaya di negara manapun kalau menurut saya adalah tukang ngutang ya. Jadi usahakan ya, mau dia semelas apapun, mau separah apapun alasan dia ngutang, jangan kasih pinjam. Kalau minasan mau kasih pinjam karena iba atau gimana ya boleh, terserah sih ya, itu duit minasan gitu, bukan duit saya. Cuman jangan berharap kembali ya, karena kalaupun apa ya, kayak dihukum di Jepang juga sama sih. Maksudnya misalnya nih minasan ketemu nih orangnya gitu kan yang ngutang gitu, seret ke kantor polisi pun ya susah, karena mau dibilang penipuan pun agak abu-abu ya. Toh minasan juga ngasih duitnya kan dengan sukarela gitu. Beda ceritanya kalau yang malak itu maksa gitu, pinjemin apa, nah itu ya ada unsur kekerasan gitu. Tapi itu pun harus ada rekamannya. Kalau nggak ada rekamannya susah. Syukur-syukur ada bentuk kekerasan secara fisik gitu, biar dapat bukti visum sekalian. Wah, nih orang minjemnya udah sampai mukul saya gitu. Nah itu bisa. Tapi kalau nggak ada ya susah ya. Gimana mau balikin juga lah, nggak ada duitnya, gimana balikinnya? Masa nyuruh jual ginjal kan nggak boleh, jualan organ dalam gitu kan ya ilegal gitu. Makanya daripada minjemin terus berharap kembali, mendingan nggak minjemin sekalian. Atau kayak caranya Raditya Dika tuh ya, yang dia pernah bilang kalau misalnya ada yang mau minjem ke dia, mending dia nanya, lu bisanya apa, lu bisa bantuin gua apa, ya udah lu mending bantuin gua di apa yang senilai hutangnya itu gitu kan. Misalnya dia mau butuh duit 10 juta, ya udah gua kasih kerjaan yang nominalnya tuh sesuai gitu ya, 10 juta juga. Jadi ya udah lepas gitu, daripada ya minjem terus tau-tau nggak balik gitu kan. Ya kalau lagi nggak butuh, cuman kan orang nggak tahu ya, kadang orang sekaya Raditya Dika pun mungkin ya ada 1 juta dia butuh banget gitu, kadang 1 juta butuh buat apa itu kan nggak tahu ya. Jadi ya mendingan kalau ada yang mau ngutang ke minasan ya, jangan minasan kasih seberat apapun, biarin. Jangan, kalau mau biarin dia misalnya di Jepang nih, minasan udah punya toko Tegino 1 gitu kan, udah berhasil bekerja di Jepang, ada yang mau ngutang ke minasan, jangan kasih ya. Kalau emang sebegitu beratnya, suruh dia diskusi dengan pihak TSK atau LPK yang ngirim dia ke Jepang ya. Kalau emang dia sebegitu malunya pun ya, diskusi ke pihak TSK maupun LPK yang ngirim dia ke Jepang, suruh aja dia diskusi ke KBRI ya, itu udah paling enak tuh ya. Apa-apa kalau masalahnya terlalu berat, langsung aja diskusi ke KBRI. Ini gimana nih, saya butuh uang tapi saya nggak bisa ini, nggak bisa itu gitu. Harusnya ada solusi sih, selalu ada solusi kok dari KBRI Jepang gitu, mau yang di Tokyo maupun Osaka sih harusnya ya. Jadi ingat, saya bakal ngomong ini berkali-kali ya, terutama buat yang belum berangkat ke Jepang, jangan kasih pinjam uang ke siapapun, termasuk ke saya ya. Mungkin suatu ketika saya juga butuh uang gitu, tapi kalau bisa ya jangan pinjemin ya, mending saya kerja deh. Lagian kok bisa gitu, udah sampai Jepang masih pengen ngutang tuh ngapain? Emang pakai duitnya gimana? Emang nggak pernah diajarin caranya nabung? Mau saya ajarin nabung? Bisa ya. Kalau emang mau saya ngajarin minasan nabung, silahkan tulis di kolom komentar ya. Nanti saya bakal ajarin caranya nabung di Jepang yang bisa diterapkan di Indonesia juga atau di negara manapun ya. Karena ya saya udah buktiin di Jepang dan di Indonesia berhasil ya, aman. Jadi istilahnya amit-amit saya kenapa pun masih bisa terkendali gitu ya. Cuman ya balik lagi sih, kalau memang udah nasib kadang ya susah. Cuman ya paling enggak konsepnya ya, mindsetnya tuh masih bisa dipakai. Jadi sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu lagi, Jane.